Hai guys, jumpa lagi di channel Yande Life yang kini sedang ada di Kabupaten Bangli di Bali. Kabupaten Bangli punya beberapa tempat melukat yang sangat kental dengan nuansa alam, dan kali ini kita memilih melukat di Pura Taman Pecampuhan Sale. Ya, seperti pada umumnya tempat melukat di Bali, lokasinya benar-benar di tengah alam dan kita akan menjalaninya seperti berpetualang dengan alam dengan rasa trekking, perjalanan naik dan turun di lembah hijau, menyeberangi sungai, dan di sini di Pura Taman Pecampuhan Sale kita akan ketemu dengan dua air terjun dan masuk goa seperti ditampilkan di awal video. Sangat seru karena dibumbui dengan perjuangan dan tentu akan mendapatkan pengalaman spiritual tersendiri serta jadi suatu kebahagiaan karena berhasil menyelesaikannya. Vlog ini akan menampilkan tata cara atau panduan melukat di Pura Taman Pecampuhan Sale. Ada 21 urutan melukat di sini seperti yang ada tertulis dalam spanduk. Sebelum ke sana akan ditampilkan gambaran umum perjalanan dari tempat parkir turun ke lembah di mana tempat melukat atau pura itu berada. Channel Yande Life telah membuat vlog khusus tentang perjalanan dari tempat parkir lengkap menuju ke lembah di bawah. Klik linknya di atas. Sambil jalan kita kasih tahu nih apa-apa saja yang perlu dipersiapkan atau yang perlu diketahui untuk melukat di sini. Sarana persembahyangan atau melukat yang perlu disiapkan adalah 2 buah pejati dan 15 canang sari beserta dupa. Bawa juga wadah untuk tempat canang sarinya. Melukat di sini tidak dipatok dengan tarif tertentu. Namun demikian, jika ingin memberikan sumbangan atau dana punya, maka nominalnya terserah saja, seikhlasnya saja. Diberikannya di akhir prosesi melukat sebelum pulang, dan itu akan dicatat dalam buku dana punya yang disediakan oleh mereka. Di lembah di bawah, di dekat sungai, di dekat tempat melukat, ada ruang ganti, ada toilet, dan ada loker untuk menyimpan barang-barang pribadi atau barang-barang berharga. Bayar 10.000 per loker. Di lembah di sana, di tempat melukat, ada beberapa guide yang sudah disediakan oleh pihak pura. Nah, kita disarankan untuk memakai jasa para guide ini. Seperti dikatakan sebelumnya, di sini ada 21 urutan melukat. Dari 21 urutan tersebut, sebenarnya ada 3 tempat utama. Yang pertama adalah area di sepanjang atau sekitar air terjun atau grojogan Dedari. Yang kedua, area di sepanjang atau sekitar air terjun atau grojogan Tanhane. Yang ketiga, seperti pada gambar yang tampil sekarang, adalah kompleks pancoran mata air atau kompleks tirte yang ada di bawah Pura Taman Pecampuhan. Di bawah ini ada beberapa guide yang akan membantu kita menemani prosesi melukat dari urutan 1 hingga urutan terakhir. Sebelum melangkah lebih jauh, mohon bantuannya untuk mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih. Sambil beristirahat di bangku ini, kita menyiapkan sarana persembahyangan untuk melukat. Ruang ganti dan loker ada di seberang sana, tanda panah kuning. Nah, sekarang berbalik, sekarang sudah berada di area ruang ganti dan memandang ke sana, ke seberang, ke tempat yang tadi. Di area ruang ganti ini juga ada loker, jadi bisa untuk menyimpan barang-barang berharga, barang-barang pribadi. Di sekitar area ruang ganti juga ada toilet, namun berjarak sekitar 20 meter. Sebelumnya telah disebutkan bahwa kita butuh 2 buah pejati. 1 pejati akan dipakai pada urutan pertama dalam prosesi melukat, sementara pejati yang kedua itu dipakai untuk urutan prosesi melukat yang ke-21 di bagian akhir. Jadi pejatinya butuh di bagian awal dan bagian akhir saja. Di bagian selanjutnya dari urutan proses melukat, kita akan menyeberangi sungai yang di seberang sana. Di hulu dari sungai ini terdapat 2 buah grojogan atau air terjun yang merupakan area utama tempat melukat di sini. Oke, kita mulai prosesi melukat di Pura Pecampuhan Sale. Mulai dari urutan ke-1 dengan menghaturkan 1 buah pejati. Kita akan sembahyang muspe di sini, duduk di lantai batu sikat ini, mepiuning di depan pelinggih Ide Dewi Saraswati yang dipandu atau dipimpin oleh pemangku yang dari sini. Mepiuning ini berdoa agar proses keseluruhan melukat ini berjalan lancar.
Oke, sembahyang muspe mepiyuning sudah selesai. Selanjutnya ke urutan kedua. Urutan kedua kita akan jalan kaki dan terus turun ke sungai. Di pinggir sungai itu ada pelinggih-pelinggih. Kita akan ke sana. Sandal ataupun alas kaki ditanggalkan saja di sini. Rombongan channel Yana Live ada 3 orang anak-anak. Kita ditemani oleh 1 orang guide dari pura ini, yaitu Pak Nyoman. Pak Nyoman jugalah yang membawa sarana persembahyangan atau sarana melukat berupa canang sari dan dupa. Pak Nyoman sebagai guide juga membantu dalam pengambilan video atau gambar untuk vlog ini. Jika membawa HP ke sungai ini dan selanjutnya, saran kita adalah HP itu dibungkus dengan plastik untuk menjaga-jaga agar HP terlindungi dari air ataupun ketika jatuh ke dalam air. Di sebelah kiri ini ada pelinggih dan kita lanjut ke urutan kedua, prosesi melukat. Mengaturkan canang sari dan dupa, kemudian juga muspe di pelinggih ancangan kiwe. Selanjutnya bergerak ke sisi yang kanan, sisi seberangnya. Di sana juga ada pelinggih. Lanjut ke urutan ketiga, prosesi melukat, yaitu mengaturkan canang sari dan dupe serta muspe di pelinggih ancangan tengah. Selanjutnya jalan di sungai ini ke depan untuk ke pelinggih selanjutnya, itu namanya pelinggih Sanghyang Baruna atau campuhan. Istilah campuhan artinya pertemuan, yaitu nanti ada pertemuan antara aliran sungai dari sisi Kabupaten Gianyar yang ada di sebelah kiri dan sisi Kabupaten Bangli yang ada di sebelah kanan. Urutan keempat, prosesi melukat, mengaturkan canang sari dan dupe serta muspe di pelinggih Sanghyang Baruna atau Sanghyang campuhan. Lalu melukat di dalam air, menyelam di dalam air campuhan atau air pertemuan 2 sungai. Tata cara melukat di dalam air di campuhan ini agak khusus. Yang pertama, mengibaskan tangan seakan-akan membuang air ke depan. Dilakukan sebanyak 3 kali. Terus, kedua, membasuhkan air ke wajah sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membasuhkan air ke kepala sebanyak 3 kali. Dan yang keempat, menyelam sebanyak 3 kali sambil memohon agar penyakit dan mala diletah. Di sekitar pelinggih ini atau sekitar campuhan ini ada satu titik yang lebih dalam daripada di sekitarnya, sedalam pinggang orang dewasa. Jadi hati-hati. Ya, habis itu cuci muka 3 kali, kepala 3 kali. Habis itu memohon Riki, ada penyakit, ada mala, ada apa, biar diletah pas mala ya. Sambil memohon ya kesembuhan. Tenggelam mungkin Pak, tenggelam 3 kali, pelan-pelan sambil memohon. Sudah selesai di urutan keempat, prosesi melukat. Sekarang kita naik jalan kaki menyusuri jalan di antara 2 tebing ini ke air terjun atau grojogan yang bernama Grojogan Pesiraman Dedari. Jalan naik ini sebenarnya berupa tangga atau beberapa anak tangga yang dipahat dari bebatuan alami di sini. Oke, di sebelah kiri ada papan petunjuk, ada 2 buah grojogan atau 2 buah air terjun. Kita ke sebelah yang kanan dulu, namanya Grojogan Pesiraman Dedari. Kembali ke tampilan ini, perjalanan menyusuri jalan yang diapit oleh 2 tebing ke Grojogan Pesiraman Dedari. Ini harus berhati-hati ya, karena
batu-batu alami yang ada di sini. Sebagian ada yang tajam, sebagian ada yang tidak. Jadi kita harus berhati-hati memilih jalur yang harus diinjak. Kita tidak pakai sandal ke sini. Di sebelah kiri ini ada lingkaran yang lebih dalam. Ini melintasi bagian yang tiba-tiba lebih dalam dari sekitarnya. Di bagian ini juga ada sisi yang lebih dalam, jadi harus benar-benar menginjak sisi yang lebih dangkal agar tidak terperosok ke dalam. Grojogan atau air terjun sudah terlihat. Ini dinamakan sebagai grojogan pesiraman Dedari. Inilah urutan kelima prosesi melukat di Pura Taman Pencampuhan Sale. Kita akan melukat di bawah guyuran dari air terjun itu atau grojogan itu, dan untuk mencapai ke sana harus naik anak tangga kayu ini. Sebelumnya juga mengaturkan canang sari dan dupa di sebelah kiri ini tanda merah. Untuk melukat atau mesiram di bawah guyuran air terjun atau grojogan itu kolamnya lumayan dalam ya, setinggi leher orang dewasa. Nanti akan ditampilkan saat kita sudah berada di kolam air terjun. Kita sedang nunggu giliran untuk naik dan masuk ke air terjun atau grojogan. Hati-hati, di sini ada lubang yang sangat dalam, sedalam leher orang dewasa. Oke, sekarang mau naik menuju ke air terjun. Nah, sebelum naik ke sana, kita berdoa memohon melalui sarana batu besar ini. Seperti ini. Ya, kedalaman di bawah air terjun ini setinggi leher orang dewasa, dan di sini kita melukat berupa membasuh ke wajah 3 kali, ke kepala 3 kali, dan kemudian mengguyur kepala kita di bawah guyuran air terjun atau grojogan ini sambil berdoa. Usai sudah prosesi melukat urutan kelima di grojogan atau air terjun pesiraman Dedari, kini saatnya kita kembali ke jalan yang tadi untuk menuju ke urutan ke-6 prosesi melukat. Di perjalanan balik ini kita ketemu dengan rombongan beberapa wisatawan asing dan juga wisatawan lokal. Kelompok rombongan ini juga disertai dengan guide dari pihak pura atau pihak tempat melukat ini. Di sebelah kanan ini ada lubang yang lebih dalam yang letaknya dekat dengan tangga di area campuhan seperti sudah disebutkan di bagian awal sebelumnya. Kalau ke kiri itu kembali ke tempat pertama kali kita tiba di pura. Nah, kita akan ke kanan. Kanan itu adalah ke area sekitar grojogan atau air terjun pesiraman Tanhane, yang di sana sekitar area sana banyak titik-titik tempat-tempat melukat serta urutan-urutan yang belum kita selesaikan sampai sekarang, itu urutan ke-6 sampai beberapa urutan berikutnya. Demikianlah yang tentang urutan melukat dari urutan 1 sampai urutan ke-5 yang fokusnya masih sekitar area grojogan pesiraman Dedari. Di area sekitar air terjun Tanhane ini kita akan melakukan melukat dari urutan yang ke-6 sampai urutan ke-10. Ingat ya, kita punya total 21 urutan melukat. Dan untuk urutan yang ke-11 hingga terakhir, urutan ke-21 ada di sekitar kompleks pancoran Pura Taman Pecampuhan. Itu nanti ya saat kita balik dari sini. Ini adalah urutan melukat nomor urut 6, mengaturkan canang sari, dupa, dan muspe, serta melukat di pancoran Tirte Prapen. Urutan di pancoran ini adalah kumur-kumur 3 kali, minum 3 kali, di ke wajah 3 kali, ke kepala 3 kali. Inilah urutan melukat ke-7, yaitu mengaturkan canang sari dan dupe
di Watulingga, di dua buah batu besar yang kiri dan yang kanan ini. Kemudian juga muspe di kedua batu besar ini. Kemudian juga bersujud dengan kepala menyentuh ke batu sambil memohon kepada Ide Sang Hyang Widi Wasa. Urutan melukat nomor 8 yaitu mengaturkan canang sari beserta dupe, juga muspe dan melukat di pancoran Lingga Bawa Murti. Urutan melukat di pancoran yaitu kumur-kumur 3 kali, minum 3 kali, basuh ke wajah 3 kali, ke kepala 3 kali, dan guyur ke pundak. Setelah nomor urut 8 ini, kemudian ini yang agak seru ya, karena kita akan berjalan di bawah patung gajah ini, kemudian naik ke atas untuk masuk menembus goa yang ukurannya sempit, ukuran satu badan orang yang kurus, jalannya juga menunduk saat melalui goa. Sekarang mulai masuk goa. Sudah keluar gua dan nampak di bawah itu ada pelinggi dan juga ada pancoran mata air untuk melukat. Kemudian di sananya lagi ada air terjun atau grojogan pesiraman Tanhane. Disinilah urutan melukat nomor 9 yaitu mengaturkan canang sari beserta dupe dan muspe serta nanti melukat di pancoran mata air dan bersujud di batu. Urutan melukat nomor 9 di pancoran Tirta Pula. Urutan melukat di pancoran masih sama yaitu dikumur-kumur 3 kali, diminum 3 kali, diraup ke muka atau wajah 3 kali, ke kepala 3 kali. Kemudian untuk bersujudnya kepala menyentuh pelinggi. Pelinggi di sini ada 3, nanti bisa sambil dilihat. Ya, sungkem berdoa dulu sini. Ya. Makin sore makin ramai. Dan usai dari pancoran Tirta Pula, kita melangkah lanjut ke arah grojogan atau air terjun, ke arah grojogan pesiraman Tanhane. Setelah sampai di depan air terjun, perlu turun lagi dengan tangga kayu ini. Inilah urutan melukat nomor 10 yaitu mengaturkan canang sari, muspe dan lanjut mesiram atau diguyur di bawah air terjun pesiraman Tanhane. Sebelum ke air terjun, kita juga di sini bersujud ke batu, kepala menyentuh ke batu. Usai prosesi melukat di air terjun atau grojogan Tanhane ini, kita naik ke atas untuk balik menuju melintasi jalan yang sama sebelumnya. Video yang sedang tampil ini, kita baru saja keluar menembus goa. Kita turun dari area sekitar air terjun atau grojogan pesiraman Tanhane untuk jalan kaki kembali melintasi sungai menuju ke kompleks pancoran mata air yang ada di bawah Pura Taman Pecampuhan. Di
kompleks pancoran mata air di bawah Pura Taman Pencampuhan, kita akan melakukan urutan melukat dari urutan nomor 11 hingga 20. Kita sudah ada di kompleks pancoran mata air di bawah Pura Taman Pencampuhan, dan kita mulai urutan melukat nomor 11 dan 12 sekaligus di sini berdampingan, yaitu nomor 11 pancoran Tirte Bolakan dan nomor 12 pancoran Tirte Taman. Pancoran Tirte Bolakan adalah yang sebelah kiri, sementara yang sampingnya sebelah kanan itu adalah pancoran Tirte Taman. Urutan melukat di pancoran mata air ini sama, yaitu dikumur-kumur lalu dibuang sebanyak 3 kali, kemudian diminum 3 kali, diraup ke wajah 3 kali, dan diraup ke kepala 3 kali. Usai dari 2 pancoran mata air ini, kita pindah ke sebelah kanannya yang juga ada kompleks pancoran mata air yang jauh lebih banyak jumlahnya, dengan membunyikan lonceng terlebih dahulu sebelum masuk. Di kompleks pancoran mata air ini ada total 7 pancoran mata air. Yang sedang tampil sekarang baru 5 pancoran mata air. Di sini urutan melukat nomor 13 hingga 17. Berturut-turut dari urutan 13 hingga 17, yaitu 3 buah pancoran Tirte Bungbung, pancoran Tirte Pandan, dan pancoran Tirte Tulak Wali. Urutan melukat di pancoran mata air ini sama, yaitu dikumur-kumur lalu dibuang sebanyak 3 kali, kemudian diminum 3 kali, diraup ke wajah 3 kali, dan diraup ke kepala 3 kali. Usai dari 5 pancoran Tirte tadi yang ada di sebelah kanan, kita pindah ke sebelah kiri. Di sebelah kiri ini atau di depan kamera ini ada 2 pancoran mata air, 2 pancoran Tirte. Di sini urutan melukat nomor 18 dan nomor 19, pancoran Tirte Utama. Yang pancoran Tirte Utama nomor 18 itu yang rendah, tidak terlihat dari kamera ini. Sedangkan pancoran Tirte Utama yang nomor urut 19 itu yang pancorannya tinggi. Usai sudah urutan melukat nomor 19, kita lanjut ke urutan ke-20, yaitu Nunas Wangsuh Pade di depan Pelinggih Ide Dewi Saraswati yang ada di luar komplek pancoran Tirte. Sudah selesai urutan melukat ke-20, ini pukul sekitar setengah 4 sore. Kita mulai urutan melukat nomor 1 sekitar jam setengah 2 sore. Kita berganti pakaian ke pakaian kering, pakaian sembahyang untuk urutan melukat nomor terakhir, nomor 21, yaitu di jeroan Pura Taman Campuhan yang ada di sebelah atas. Ini loker dan ruang ganti di sebelahnya. Oke, sekarang kita naik ke Pura Taman Pencampuhan untuk urutan melukat nomor terakhir, nomor 21. Sebelum usai, jangan lupa ya guys untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Oke, ini Pura Taman Pencampuhan Sale. Urutan prosesi melukat yang terakhir nomor 21, kita mengaturkan pejati di sini di jeroan Pura Taman Pencampuhan, lalu muspe di sini. Usai sudah semua prosesi melukat di Pura Taman Pencampuhan Sale. Sampai jumpa pada vlog melukat berikutnya.